ya, resep nasi cokot yang enak banget, sekali nyokot bakal bikin kamu ketagihan nih, nasi cokot. Nyokot dikit jadi mau nyokot lagi. Bayangkan aroma daun pisang yang baru disangrai, hangat, dan wangi. Dibuka perlahan, terlihat nasi putih pulen berbentuk kecil. Di dalamnya tersembunyi ayam suwir pedas manis yang gurih. Ada juga isi ikan cakalang suwir, dan bakso cincang yang menggoda. Sekali gigit, rasa gurih, manis, pedas, semuanya berpadu sempurna. Itulah yang disebut nasi cokot, makanan mungil yang sekarang sedang viral karena bentuknya lucu. Rasanya enak, dan harganya murah meriah. Awal ide usaha ini muncul dari kebiasaan orang Indonesia yang suka camilan berat. Banyak orang ingin makan nasi, tapi tidak mau porsi besar. Dari situ, muncul gagasan menjual nasi kecil yang bisa langsung dicokot alias digigit sekali suap. Konsepnya sederhana, tapi sangat potensial. Kenapa potensial? Karena usaha ini bisa dijalankan dari dapur rumah dengan modal yang sangat kecil. Bahan dasarnya cuma nasi, lauk isi, dan daun pisang. Namun dari 3 bahan itu bisa menghasilkan produk yang unik, praktis, dan laku dijual di mana saja. Target pembelinya luas, mulai dari anak sekolah, karyawan kantor, sampai ibu rumah tangga yang ingin sarapan cepat. Selain itu, tren makanan kecil berbungkus daun sedang naik daun lagi. Banyak orang rindu makanan tradisional, tapi ingin tampilan modern. Itulah kenapa nasi cokot cocok dikembangkan sebagai ide usaha masa kini. Kelebihan lain, nasi cokot bisa dijual di mana saja. Kamu bisa menitipkan di warung kopi, kantin sekolah, toko kelontong, atau jual online lewat aplikasi pesan antar makanan. Harga jualnya juga fleksibel. Satu porsi isi 3-5 nasi cokot bisa dijual sekitar Rp10.000, tergantung lokasi penjualan. Dengan modal bahan yang kecil, pengemasan sederhana, dan proses masak yang mudah, nasi cokot bisa jadi peluang usaha rumahan yang menghasilkan keuntungan stabil setiap hari. Inilah alasan kenapa banyak orang mulai melirik bisnis kuliner kecil seperti ini. Mudah dibuat, cepat laku, dan bisa dikembangkan menjadi brand makanan kekinian dengan sentuhan kreatif. Di bab berikutnya, kita akan bahas bagaimana mempersiapkan peralatan, bahan baku, dan langkah awal sebelum memulai usaha nasi cokot agar tidak salah langkah. Sebelum memulai usaha nasi cokot, langkah pertama yang harus dilakukan adalah perencanaan yang matang. Banyak orang gagal bukan karena produknya jelek, tapi karena tidak menyiapkan strategi dengan benar sejak awal. Langkah pertama adalah menentukan lokasi dan konsep penjualan. Kalau kamu baru mulai dari rumah, tidak masalah. Justru itu bagus, karena bisa menekan biaya sewa tempat. Yang penting dapur bersih, alat masak lengkap, dan punya area kecil untuk menata kemasan jualan. Langkah kedua adalah menentukan varian rasa. Dalam ide ini, kita akan fokus pada 3 jenis isi, yaitu ayam suwir, ikan cakalang, dan bakso cincang. 3 varian ini memiliki rasa berbeda yang bisa menarik berbagai selera pembeli. Ayam suwir pedas manis untuk pecinta rasa Nusantara, ikan cakalang untuk yang suka gurih khas laut, dan bakso cincang untuk anak-anak atau pekerja yang ingin camilan mengenyangkan. Langkah ketiga adalah menyiapkan alat dan bahan dasar. Untuk usaha kecil rumahan, alatnya tidak perlu mahal. Cukup dengan kompor gas 2 tungku, wajan besar untuk menumis lauk, panci kukus untuk menghangatkan nasi cokot, nampan dan sendok takar, pisau dan talenan, daun pisang secukupnya untuk membungkus. Kalau kamu ingin usaha ini terlihat profesional, kamu juga bisa menambah stiker logo kecil di bungkus daun pisang agar terlihat lebih menarik saat dijual. Langkah keempat adalah menjaga kebersihan dan kualitas bahan. Gunakan nasi yang baru dimasak. Jangan nasi sisa. Gunakan ayam, ikan, dan bakso yang masih segar. Karena rasa nasi cokot sangat bergantung pada kualitas isiannya. Daun pisang juga sebaiknya disangrai sebentar agar lentur dan tidak mudah robek saat membungkus. Terakhir, kamu perlu menentukan strategi produksi. Buatlah jadwal harian untuk menyiapkan bahan isian di pagi hari, membungkus di siang hari, dan menjual di sore atau malam. Jika ingin hemat waktu, kamu bisa menyiapkan isian dalam jumlah besar lalu simpan di kulkas.
Dengan perencanaan yang baik dan persiapan matang, kamu bisa mulai usaha nasi cokot tanpa harus bingung di tengah jalan. Modal kecil bukan berarti seadanya, tapi justru harus lebih terencana agar hasilnya maksimal. Di bab berikutnya, kita akan bahas perhitungan modal awal secara rinci, mulai dari harga bahan baku, pengeluaran harian, hingga estimasi keuntungan yang bisa kamu dapatkan dari usaha nasi cokot ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian paling penting, yaitu menghitung modal dan kebutuhan awal usaha nasi cokot. Perhitungan ini penting agar kamu tahu berapa uang yang harus disiapkan, berapa biaya harian, dan berapa keuntungan bersih yang bisa didapat setiap hari. Kita mulai dari bahan utama untuk 50 porsi nasi cokot. Satu porsi terdiri dari 3 butir nasi cokot kecil. Jadi totalnya ada 150 bungkus nasi kecil. Berikut rincian bahan dan biayanya. Beras 2 kilogram. Harga rata-rata Rp30.000. Ayam dada 500 gram untuk isi ayam suwir. Harga sekitar Rp25.000. Ikan cakalang suwir 300 gram. Harga sekitar Rp20.000. Bakso sapi 300 gram. Harga sekitar Rp18.000. Bumbu dapur seperti bawang, cabai, gula, garam, dan kecap, total Rp10.000. Minyak goreng 500 ml. Sekitar Rp9.000. Daun pisang 1 ikat besar untuk bungkus, sekitar Rp8.000. Tusuk gigi atau staples kecil untuk pengunci bungkus, sekitar Rp2.000. Plastik pembungkus luar atau box kecil untuk jualan, Rp10.000. Gas dan listrik per hari diperkirakan Rp8.000. Jika dijumlahkan, total modal bahan harian mencapai sekitar Rp140.000 untuk menghasilkan 50 porsi. Kemudian kita tentukan harga jual. Jika dijual Rp10.000 per porsi, maka hasil penjualan kotor adalah Rp500.000 per hari. Selisih antara hasil penjualan dan modal bahan adalah Rp360.000. Namun dari angka ini, kita masih perlu memperhitungkan biaya lain seperti kemasan tambahan, transportasi, dan cadangan bahan tidak terpakai. Rata-rata pengeluaran tambahan sekitar Rp60.000 per hari. Jadi, keuntungan bersih harian yang realistis adalah sekitar Rp300.000. Jika kamu berjualan selama 25 hari dalam sebulan, maka potensi keuntungan bersih bulanan bisa mencapai Rp7.500.000 hanya dari dapur rumah. Modal awal untuk membeli alat masak dan perlengkapan sekitar Rp500.000 saja. Alat tersebut bisa digunakan berbulan-bulan tanpa harus sering diganti. Dengan begitu, modal balik bisa didapat hanya dalam waktu 2 atau 3 hari pertama penjualan. Setelah itu, semua hasilnya murni menjadi keuntungan. Perhitungan ini dibuat berdasarkan harga bahan pokok rata-rata di pasar tradisional Indonesia tahun 2025, sehingga masih relevan dan realistis untuk diterapkan di berbagai daerah. Di bab berikutnya, kita akan membahas langkah-langkah proses pembuatan nasi cokot dari awal hingga siap jual, lengkap dengan tips agar bungkusannya rapi dan tahan lama. Setelah mengetahui modal dan perhitungan keuntungan, kini saatnya kita belajar cara membuat nasi cokot yang enak, wangi, dan tahan lama. Kunci dari usaha kuliner rumahan adalah rasa dan tampilan. Dua hal ini yang membuat pembeli mau datang kembali. Langkah pertama, siapkan nasi pulen hangat. Gunakan beras berkualitas sedang. Jangan terlalu perah dan jangan terlalu lembek. Masak seperti biasa. Lalu biarkan agak hangat sebelum mulai membungkus. Jika nasi terlalu panas, daun pisang bisa robek saat dilipat. Langkah kedua, buat isian. Untuk ayam suwir, rebus ayam dada hingga matang, kemudian suwir halus. Tumis bumbu halus dari bawang merah, bawang putih, cabai, gula, garam, dan sedikit kecap. Masukkan ayam suwir. Aduk sampai kering agar tidak cepat basi. Untuk ikan cakalang, sangrai sebentar agar kering, lalu tumis dengan bumbu pedas gurih. Sedangkan bakso, potong kecil lalu tumis dengan bawang putih dan kecap manis. Pastikan semua isian dimasak sampai agak kering, karena nasi cokot harus tahan minimal 8 jam di suhu ruang. Langkah ketiga, siapkan daun pisang. Cuci bersih, keringkan, lalu sangrai sebentar di atas api kecil supaya lebih lentur.
Potong ukuran persegi kira-kira 10 cm. Ambil 1 sendok makan nasi, pipihkan, lalu tambahkan 1 sendok kecil isi di tengahnya. Tutup kembali dengan sedikit nasi, kemudian bungkus seperti lontong mini dan sematkan tusuk gigi kecil. Ulangi proses ini sampai semua nasi dan isi habis. Biasanya dari 2 kg beras bisa menghasilkan sekitar 150 bungkus nasi cokot. Langkah keempat. Kukus kembali nasi cokot selama 15 menit untuk mengunci aroma daun pisang dan membuatnya lebih tahan lama. Setelah matang, angkat dan dinginkan sebelum dikemas ke dalam plastik atau box. Tips penting, jika ingin tampilan lebih menarik, buat label kecil bertuliskan varian rasa seperti ayam suwir pedas, ikan cakalang gurih, atau bakso manis. Label sederhana ini bisa meningkatkan nilai jual dan membuat pembeli lebih mudah memilih. Untuk menjaga kualitas, hindari menaruh nasi cokot di tempat lembab. Jika ingin dijual online, gunakan wadah tertutup rapat agar tidak cepat kering. Proses sederhana ini bisa kamu lakukan setiap hari di dapur rumah tanpa membutuhkan tenaga tambahan. Namun jika permintaan meningkat, kamu bisa mempekerjakan satu asisten untuk membantu membungkus agar produksi lebih cepat. Di bab berikutnya, kita akan membahas strategi penjualan dan pemasaran yang terbukti efektif untuk menarik pembeli, bahkan di lingkungan yang ramai pesaing. Dalam usaha kuliner, rasa yang enak saja belum cukup. Produk sebaik apapun bisa tidak laku kalau tidak disertai strategi penjualan yang tepat. Nasi cokot termasuk jenis makanan cepat saji, jadi penjualannya harus gesit, menarik, dan mudah diingat pembeli. Langkah pertama adalah menentukan target pasar. Nasi cokot sangat cocok dijual di area perumahan, sekolah, kampus, dan tempat kerja. Kamu juga bisa menitipkan di warung kopi, kedai minuman, atau toko kelontong yang ramai pengunjung. Produk ini termasuk kategori makanan ringan mengenyangkan, jadi bisa dijual di pagi, siang, maupun sore hari. Langkah kedua adalah tampilan dan branding. Meskipun sederhana, kemasan yang menarik akan membuat orang tertarik membeli. Gunakan daun pisang sebagai bungkus utama agar tetap ada nuansa tradisional. Lalu beri label kecil di luar dengan logo sederhana. Misalnya, nama brand Cokot Nasi atau Cokot Licious dengan tulisan lucu dan warna cerah. Logo ini bisa dicetak di kertas kecil dan ditempel di bungkus daun pisang. Langkah ketiga adalah strategi harga. Jangan langsung menargetkan harga tinggi di awal. Mulailah dengan harga promo. Misalnya Rp10.000 dapat 5 biji nasi cokot. Tujuannya agar pembeli mencoba dulu dan mengenal rasanya. Setelah pelanggan mulai loyal, baru naikkan harga sedikit sambil menambah variasi isi. Langkah keempat adalah promosi di media sosial. Gunakan foto-foto menarik dengan pencahayaan alami. Tunjukkan isi nasi yang menggoda, uap hangat dari bungkusnya, dan aroma daun pisang yang seolah tercium lewat layar. Unggah di Instagram, Facebook, TikTok, dan status WhatsApp. Tambahkan caption yang menggoda, misalnya, sekali cokot langsung nagih, atau nasi mungil, rasa besar. Gunakan hashtag seperti nasi cokot, kuliner hemat, dan jualan mudah. Langkah kelima adalah penjualan online. Daftarkan produkmu di aplikasi pesan antar makanan. Gunakan foto profesional dan deskripsi singkat tapi menggugah. Banyak pelanggan sekarang lebih suka beli lewat ponsel daripada keluar rumah. Jadi, pastikan kamu aktif membalas pesan dan menjaga rating toko. Langkah keenam, gunakan promosi dari mulut ke mulut. Berikan sampel gratis ke tetangga atau teman. Kalau mereka suka, mereka pasti cerita ke orang lain. Promosi seperti ini justru yang paling kuat karena datang dari kepercayaan. Jika semua strategi ini dijalankan dengan konsisten, maka usaha nasi cokot bisa berkembang cepat hanya dalam hitungan minggu. Kamu bisa mulai dari rumah, lalu berkembang menjadi brand kecil dengan pelanggan tetap setiap hari. Di bab berikutnya, kita akan bahas bagaimana menjaga kualitas rasa dan manajemen produksi agar pembeli tidak kecewa dan bisnis tetap berjalan stabil. Keberhasilan usaha kuliner tidak hanya bergantung pada promosi dan harga, tapi juga pada konsistensi rasa.
Pembeli yang datang hari ini akan kembali lagi kalau rasa dan tampilan nasi cokot tetap sama seperti pertama kali mereka beli. Langkah pertama untuk menjaga kualitas adalah disiplin dalam pemilihan bahan baku. Gunakan beras yang sama setiap kali memasak. Beras jenis medium dengan tekstur pulen adalah pilihan terbaik. Kalau kualitas beras berubah, maka tekstur nasi juga ikut berubah dan bisa mengurangi cita rasa. Untuk bahan isian seperti ayam, ikan, dan bakso, pastikan selalu segar dan tidak menggunakan bahan lama. Kamu bisa membeli bahan setiap pagi di pasar agar lebih fresh. Jika ingin stok untuk 2 atau 3 hari, simpan di kulkas dengan wadah tertutup rapat. Langkah kedua adalah menjaga rasa bumbu tetap stabil. Gunakan takaran bumbu yang sama setiap kali masak. Misalnya, untuk 500 gram ayam, gunakan 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok makan kecap. Catat takaran ini dan jadikan resep tetap, supaya siapapun yang memasak bisa menghasilkan rasa yang sama. Langkah ketiga, perhatikan kebersihan alat masak. Wajan, panci, dan sendok harus dicuci bersih sebelum digunakan kembali. Sisa minyak atau bumbu lama bisa mengubah aroma masakan dan menurunkan kualitas. Langkah keempat, kontrol suhu dan waktu pengukusan. Nasi cokot yang terlalu lama dikukus bisa menjadi lembek, sementara kalau terlalu singkat bisa cepat basi. 15 menit adalah waktu ideal untuk hasil nasi yang padat dan tahan lama. Langkah kelima, perhatikan penyimpanan setelah matang. Nasi cokot yang baru dikukus sebaiknya didinginkan di suhu ruang sebelum dikemas. Kalau langsung dimasukkan ke plastik saat masih panas, uapnya bisa membuat nasi cepat basi. Gunakan wadah yang bersih dan kering, lalu simpan di tempat sejuk. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan umpan balik dari pembeli. Jika ada yang bilang nasi terlalu pedas, terlalu kering, atau bungkusnya kurang rapi, jadikan itu bahan evaluasi. Masukan dari pelanggan adalah alat terbaik untuk memperbaiki kualitas produk. Dengan menjaga rasa, kebersihan, dan tampilan, kamu akan mendapatkan pelanggan tetap yang percaya dengan produkmu. Mereka akan dengan senang hati merekomendasikan ke orang lain tanpa diminta. Di bab berikutnya, kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan dan cara menghitung ulang laba bersih agar usaha nasi cokot ini bisa berkembang lebih besar tanpa mengalami kerugian. Dalam dunia usaha, sebesar apapun penjualanmu tidak akan berarti kalau keuangannya tidak diatur dengan benar. Banyak usaha kecil yang gagal bukan karena kurang pembeli, tetapi karena keuangan bercampur dengan kebutuhan pribadi. Maka dari itu, penting sekali untuk memisahkan uang usaha dan uang pribadi sejak awal. Langkah pertama adalah mencatat semua pengeluaran harian. Tuliskan setiap rupiah yang keluar, mulai dari bahan baku, gas, minyak goreng, sampai plastik pembungkus. Meskipun nilainya kecil, catatan ini akan menunjukkan seberapa besar modal harianmu sebenarnya. Langkah kedua, buat catatan pemasukan. Setiap kali ada penjualan, tulis berapa porsi yang laku dan berapa total uang yang diterima. Dengan cara ini, kamu bisa menghitung pendapatan bersih tanpa harus menebak-nebak. Mari kita lihat contoh sederhana dari usaha nasi cokot rumahan. Modal bahan harian sekitar Rp140.000. Biaya tambahan seperti listrik, kemasan, dan transportasi sekitar Rp60.000. Jadi total modal operasional harian adalah Rp200.000. Jika kamu berhasil menjual 50 porsi dengan harga Rp10.000 per porsi, maka omzet harian mencapai Rp500.000. Dari jumlah ini, setelah dikurangi modal Rp200.000, kamu masih menyimpan laba bersih Rp300.000 per hari. Dalam 1 bulan dengan 30 hari kerja, keuntungan kotor bisa mencapai Rp9 juta. Setelah dikurangi biaya tak terduga seperti perawatan alat, bahan rusak, atau retur makanan sekitar Rp1.500.000, laba bersih bulanan yang bisa kamu kantongi tetap sekitar Rp7.500.000. Langkah ketiga, buat pembagian keuntungan dengan bijak. Gunakan sistem 3 bagian sederhana. 1 bagian untuk membeli bahan dan modal berikutnya. 1 bagian untuk tabungan atau pengembangan usaha. Dan 1 bagian lagi bisa kamu ambil sebagai penghasilan pribadi. Kalau hasilnya terus stabil,
Kamu bisa gunakan tabungan usaha untuk menambah alat produksi, membeli freezer, atau membuat kemasan custom agar lebih profesional. Selain itu, penting juga untuk menyiapkan dana darurat minimal 10% dari keuntungan bulanan. Dana ini berguna saat ada hari sepi penjualan atau bahan baku naik harga. Dengan pengelolaan keuangan yang rapi, kamu tidak hanya menjaga agar usaha tetap sehat, tapi juga mempersiapkan diri untuk berkembang lebih besar di masa depan. Di bab berikutnya, kita akan menutup dengan pembahasan terakhir tentang peluang pengembangan usaha nasi cokot agar bisa naik kelas dari bisnis rumahan menjadi bisnis kuliner profesional yang menjanjikan. Setelah melewati semua tahap, dari perencanaan, produksi, hingga perhitungan laba, sekarang saatnya membicarakan bagaimana usaha nasi cokot ini bisa berkembang lebih besar. Setiap bisnis yang dimulai dari kecil selalu punya peluang untuk tumbuh, asalkan dijalankan dengan konsisten dan penuh semangat. Langkah pertama dalam pengembangan adalah memperbanyak varian isi. Selain ayam suwir, ikan cakalang, dan bakso, kamu bisa mencoba isian lain seperti sambal teri kacang, rendang, atau telur balado. Semakin banyak pilihan rasa, semakin besar peluang pembeli untuk membeli lebih dari satu porsi. Namun tetap jaga rasa dan kualitas. Jangan menambah varian kalau belum yakin rasanya stabil. Langkah kedua adalah memperluas jangkauan penjualan. Kalau awalnya kamu hanya berjualan di rumah atau titip di warung, kini kamu bisa menjangkau pasar online. Daftarkan produkmu di aplikasi pesan antar seperti GrabFood, GoFood, atau ShopeeFood. Gunakan foto produk yang menggoda dan deskripsi yang menarik agar calon pembeli yakin untuk mencoba. Langkah ketiga, pertimbangkan kerjasama dengan reseller. Kamu bisa menawarkan paket isi 10 porsi nasi cokot dengan harga grosir untuk dijual kembali oleh orang lain. Dengan cara ini, kamu tidak perlu menambah tenaga, tapi penjualan tetap meningkat. Langkah keempat, buat tampilan merek yang kuat. Beri nama yang unik dan mudah diingat, seperti Cokot Embah, Nasi Ngecokot, atau Daun Wangi. Gunakan logo sederhana, warna cerah, dan tulisan yang mudah dibaca. Tempelkan stiker merek di setiap bungkus agar pembeli langsung mengenali produkmu. Langkah kelima adalah menjaga hubungan dengan pelanggan. Balas setiap pesan dengan ramah, ucapkan terima kasih di setiap pesanan, dan sesekali berikan bonus 1 bungkus gratis untuk pembeli yang sering order. Perhatian kecil seperti ini bisa membuat pelanggan menjadi loyal dan terus membeli. Terakhir, jangan lupa untuk terus berdoa dan berusaha. Rezeki selalu datang bagi orang yang sabar dan jujur dalam berjualan. Kalau hasil belum terlihat besar di awal, jangan cepat menyerah. Semua bisnis butuh waktu untuk tumbuh, dan keberhasilan datang kepada mereka yang mau belajar dari setiap langkah. Usaha nasi cokot ini adalah contoh nyata bahwa bisnis kuliner rumahan bisa menghasilkan cuan besar tanpa modal besar. Dari dapur sederhana, kamu bisa menciptakan produk yang disukai banyak orang, menambah penghasilan keluarga, dan membuka lapangan kerja kecil di sekitarmu. Semoga setiap langkah yang kamu jalankan diberi kelancaran rezeki, kesehatan, dan kemudahan oleh Allah. Jangan lupa bagikan ilmu ini ke teman-teman lain yang ingin mulai usaha kecil. Karena kesuksesan akan lebih indah jika bisa dirasakan bersama. Terima kasih sudah mengikuti seluruh pembahasan ini. Jika kamu suka konten seperti ini, dukung dengan menekan tombol like dan subscribe. Semoga setiap dukunganmu dibalas dengan keberkahan yang berlipat ganda. Dan itulah perjalanan luar biasa dari dapur sederhana menuju peluang besar. Siapa sangka, hanya dari nasi sekecil itu bisa membuka jalan rezeki yang lebar. Kalau Bu Rani bisa, kamu juga pasti bisa. Jangan tunggu nanti, mulai dari sekarang. Karena usaha besar selalu dimulai dari langkah kecil yang berani. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan ide bisnis inspiratif berikutnya. Semoga rezekimu dilancarkan, sehat selalu, dan dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video berikutnya. Karena dari dapur kecil, bisa lahir kesuksesan yang besar.